Pada suatu masa di daerah Padamara, dekat Sungai Sawing, Nusa Tenggara Barat, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sang suami bernama Amak Lembain dan sang istri bernama Inak Lembain. Setiap hari, mereka pergi ke rumah penduduk yang juga bekerja sebagai petani untuk mencari pekerjaan. Bahkan sepasang suami istri tersebut harus pergi dari satu desa ke desa lainnya sambil membawa kedua anak mereka. Ketika tiba di rumah penduduk yang nampak sibuk menumbuk padi, Inak Lembain menghampirinya. "Maaf Bu, adakah pekerjaan untuk saya? Saya bisa membantu Ibu menumbuk padi," ucap Inak Lembain. "Sebenarnya kami tidak membutuhkan tenaga tambahan," ucap sang pemilik rumah. "Tolong saya Bu, berilah saya pekerjaan agar anak saya bisa makan hari ini," ucap Inak Lembain memelas. Karena iba melihat Inak Lembain, sang pemilik rumah pun memberinya pekerjaan. Inak Lembain disuruhnya menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, kedua anak Inak Lembain diletakkan di sebuah batu ceper yang tidak jauh dari tempat menumbuk padi. Batu itu bernama Batu Golog. "Tunggu di sini, Nak. Ibu akan bekerja. Kalian jangan nakal ya," pesan Inak Lembain kepada kedua anaknya. Kemudian, Inak Lembain bekerja menumbuk padi. Tidak berapa lama, kedua anak Inak Lembain berteriak-teriak memanggil ibunya. "Ibu, ibu!" teriak anak Inak Lembain. Ternyata, keanehan terjadi pada batu yang diduduki oleh kedua anak Inak Lembain. Batu itu bergerak naik tinggi dan makin tinggi. "Tunggulah kalian di situ sebentar, Ibu sedang bekerja," ucap Inak Lembain tanpa menggubris teriakan kedua anaknya. Kedua anak itu pun kembali berteriak. "Ibu, batu ini semakin lama semakin tinggi," teriaknya. Karena menurutnya sang anak hanya sedang bercanda saja atau merengek meminta sesuatu, Inak Lembain tidak menanggapinya. Batu itu pun semakin lama semakin tinggi tanpa disadarinya. Tingginya sudah melebihi pohon kelapa, sang anak pun berteriak-teriak semakin keras. "Ibu, ibu, tolong!" teriak anaknya sekali lagi. "Tunggu Nak, Ibu sedang bekerja," ucap Inak Lembain. Akhirnya, teriakan anak-anaknya terdengar makin sayup. Inak Lembain tetap tidak menggubris teriakan anak-anaknya. Karena semakin lama suara mereka makin tak terdengar, ia berpikir bahwa sang anak tentulah sudah tidur. Ia sama sekali tak menyadari kalau batu golog yang semakin tinggi itu kini telah sampai menembus awan. Ketika dia melihat ke arah anaknya ditinggalkan tadi, dia tidak menemukan mereka lagi. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa anak-anaknya telah terbawa batu golog pada ketinggian hingga hampir tak terlihat lagi. Inak Lembain sangat bingung untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia menangis dan memohon kepada Dewata agar bisa mengambil anaknya yang dibawa naik batu golog hingga sampai ke atas awan. Doa Inak Lembain pun terkabul. Ia diberi kekuatan goib oleh Dewata. Dengan sabuknya, ia bisa memenggal batu golog hanya dengan sekali tebasan saja. Batu golog itu terpenggal menjadi 3 bagian. Bagian-bagian batu golog yang terpenggal itu terlempar sangat jauh. Bagian pertama jatuh di sebuah tempat yang menyebabkan tanah bergetar. Tempat jatuhnya batu itu menjadi sebuah desa yang kemudian diberi nama Desa Gembong. Bagian kedua batu golog jatuh di sebuah tempat yang kemudian tempat itu diberi nama Dasan Batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh. Sedangkan bagian ketiga batu golog jatuh di suatu tempat yang kemudian diberi nama Montong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir dari batu golog yang terjatuh ini menimbulkan suara gemuruh. Meskipun batu golog sudah terpecah menjadi 3 bagian, Inak Lembain tetap tidak bisa mendapatkan anaknya lagi. Anak-anaknya tidak jatuh ke bumi, tetapi berubah menjadi 2 ekor burung. Sang kakak telah berubah menjadi burung kekuwo, sedangkan sang adik telah berubah menjadi burung kelik. Inak Lembain begitu menyesal karena terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan teriakan anak-anaknya.